kita melihat pemerintah kita ini kok agak aneh ya, agak kucing-kucingan. Ini ada tahu nggak kenapa ini? Karena contoh ya tiba-tiba Nah, bikin Danantara, tiba-tiba begini, hmm. tiba-tiba begini. Waduh, kalau dari kacamata seorang William itu seperti apa? Ini mesti kita lihat semuanya cerita ini digabungin jadi satu gitu ya. Ya, Yang sebenarnya yang paling Danantara memang kemunculannya cukup aneh, mendadak dan agak mencurigakan. hmm. Terutama adanya Taksin Sinawarta di sana, yang mana yang alasannya pada waktu ditanya kenapa ada Taksin situ, jawaban Bapak Presiden itu dengan gagahnya katanya, oh ini karena Taksin ini sahabat saya, masalah korupsi itu adalah masalah politik. Taksin ini bersedia membantu Danantara dengan tulus tanpa dibayar. Hmm. Mengelola dana 14.000 triliun, kayaknya Tanpa banyak dibayar orang ya? yang Kok aneh ya? Halo, semangat ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya ada tamu istimewa, Mr. William, ya. Beliau ini adalah ex bankir dan kita akan berdiskusi tentang masalah yang akhir-akhir ini terjadi yang kita lihat pemerintah ini makin ke sini kok makin aneh, ya. Makin wadidaw gitu ya. Udah bikin derantara, kemudian kena tarif Trump. Nah, saya ingin mengupas ini dari sisi yang lain, terutama dari seorang ex-bankir yang pernah bekerja di dalam bank sistem itu sendiri. Halo Pak William, apa kabar? halo, Ya, baik-baik. bisa diperkenalkan siapa diri Anda? Nah, saya William Winiang. Saya adalah sekarang lebih banyak writer sama konsultan. Tapi sebelumnya saya bukan di bankers sebenarnya, tapi di sistem pembayaran. Sistem pembayaran ya. Oke. Pak William, kita tadi udah ngobrol ya. Tadi ada yang satu kesamaan bahwa kita melihat pemerintah kita ini kok agak aneh ya, agak kucing-kucingan. Ini ada tahu nggak kenapa ini? Karena contoh ya tiba-tiba Nah, bikin Danantara, tiba-tiba begini, hmm. tiba-tiba begini. Waduh, kalau dari kacamata seorang William itu seperti apa? Ini mesti kita lihat semuanya cerita ini digabungin jadi satu gitu ya. Ya. Yang sebenarnya yang paling Danantara memang kemunculannya cukup aneh, mendadak dan agak mencurigakan. Hmm. Terutama adanya Taksin Sinawarta di sana, yang mana yang alasannya pada waktu ditanya kenapa ada Taksin situ, jawaban Bapak Presiden itu dengan gagahnya katanya, oh ini karena Taksin ini sahabat saya, masalah korupsi itu adalah masalah politik. Taksin ini bersedia membantu Danantara dengan tulus tanpa dibayar. Hmm. Mengelola dana 14.000 triliun, kayaknya Tanpa banyak dibayar orang ya? yang Kok aneh ya? rela tidak, jangankan tidak dibayar, membayar pun dengan sukarela. Terus, Terus poin yang menarik berikutnya adalah kita tuh waktu perang dagang, begitu kita kena tarif 37%, kita menyerah semenyerah-nyerahnya, segalanya kita serahkan, TKDN yang merupakan kartu truf kita itu langsung ditinjau ulang. Apakah sudah atau belum nggak tahu. Terus semua barrier ekspor dibuka segala macam, dan setelah menyerah dengan banyak hujatan oleh masyarakat, tiba-tiba naik, kita bukannya diampuni malah naik 47%. Terus kayak nggak QRIS ada harga dan dirinya ini ya. itu benar-benar kita semua malu. eh, dan banyak bos-bos juga waktu itu kontak sama saya bilang udahlah goodbye lah, makanya nggak beberapa hari kemudian banyak katanya dana-dana sudah mulai keluar negeri gitu, karena Oke. mulai semuanya sendiri freak out dengan keadaan yang ada di sini. Hmm. Nah, Oke. itu selain menyerah tanpa syarat, eh, apa untuk dinaikin QRIS dan GPN diminta apa sertifikat halal pun diutak-atik. Ini satu hal yang sangat-sangat aneh gitu loh. Dan eh, nggak ada kata-kata nasionalis yang keluar dari para pejabat gitu loh. Nggak ada satupun. Seperti Biasanya dulu kalau Bulgam ya. Mr. Presiden dapat serangan seperti ini, jawabannya biasanya kedaulatan Indonesia 1 inci pun tidak boleh eh, diganggu gugat gitu. Tapi ini udah diobo-obo, ya diam-diam aja gitu kan, senyum-senyum aja.
Saya ada dapat berita dari A1 ya. Jadi sekarang ini pemerintah itu sekarang itu lagi nggak punya duit, gitu loh. Makanya dia nggak bisa bertingkah. Kalau menurut Hmm. Pak William bagaimana itu? Nah, informasi yang beredar juga seperti itu, gosip-gosip yang kita dengar dari berbagai pihak. Konon ini berita tahun lalu, bulan lalu ya. Hmm. Bulan lalu katanya kita punya APBN itu sisa 700 triliun. Padahal APBN kita itu 3.000 triliun. Itu katanya sih. Hmm. Kalau tanya buktinya ya silahkan tanya sama yang bersangkutan. Nah, itu memang sangat mengkhawatirkan. Dan bukan cuma itu, kita sendiri sebagai orang Indonesia merasakan kan, uh, dulu jualan gampang, tiba-tiba sekarang pembelinya pada kemana gitu kan. Ya, ya, ya. Terus kita lihat GDP kita juga menurun dan banyak pengangguran dan pemecatan. Jadi ini kita walaupun kita berdebat, mungkin kita kalau oh ini angka begini, angka begitu, apa kemiskinan Indonesia ternyata lebih baik dan segala macam, kita nggak mau berdebat gitu. Kita merasakan apa yang kelihatan gitu. Karena terserah Anda mau menyembunyikan gimana pun, kamu bisa menyembunyikan kerikil tapi nggak bisa menyembunyikan gunung. Karena udah terlalu gede, udah susah disembunyikan. Nah ini kalau menurut Pak William ini ke depan ini akan terjadi seperti apa ini? Dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya sebagai masyarakat tuh bisa apa sih? Nah, tapi coba deh, saya ingin tahu nih dengan kan dari bukunya Pak William ini kan beliau ini banyak mempelajari strategi kerajaan-kerajaan kuno ya tentang Chinese. Bukunya, waduh saya pas nggak bawa ini. Bukunya ada. Ini saya ada. Nah, ini ada bukunya beliau ini. Dan saya juga menarik. Jadi ketika saya baru baca sekilas, saya itu dari dulu juga senang menonton sejarah tentang China ini dan aku melihat bahwa eh ini ada tanda-tanda kejatuhan tuh, sama kayak dinasti Qing, dinasti pokoknya akhir-akhir dinasti itu kan kurang lebih seperti ini. Yaitu ketika Ya. raja-raja kecil itu mulai bangkit, ya raja besar tidak berdaya. Ini kan kita lihat udah mulai banyak ormas bangkit ya. Kemudian para pejabat-pejabat tuh menjadi superpower ya kan. Dan Pak Presidennya juga diharapkan untuk diktator kemudian Sikap. kayak tapi malah lemes. Bentar, Pak William gimana nih? Oke. Kalau kita ngeliat ngerangkai semua cerita yang agak menyedihkan ini, saya melihat tidak 100% bahwa kita nggak ada rencana. Mungkin ada plan Z. Udah A, B, C, D, E gagal tuh, ini udah plan Z. Plan terakhir. Kita melihat shifting ekonomi kita udah mulai shifting. Dari ekonomi yang normal, karena infrastrukturnya dibuat gitu loh. Jadi dari ekonomi yang normal-normal seperti yang kita tahu pada umumnya, shifting ke arah, sorry dikata, money laundry. Kok bisa money laundry itu gimana itu? Ya, ya itu kan paling enak kan? Seperti Hmm. negara-negara Singapura sekian puluh tahun yang lalu, Hmm. Hong Kong sekian puluh tahun yang lalu, bahkan London sekian puluh tahun yang lalu sebelum orang mengenal istilah money laundry, apa uang haram masuk potongan 20%, 30% langsung jadi clean. Oke. Dan itu uang gratis Ya, itu yang seperti tax mungkin, tax amnesty ya, mirip ya. nah ini enggak ini laundry. It's not tax amnesty, it's laundry. Oke, bisa bisa dikasih gambaran nggak ini buat teman-teman audien terutama yang benar-benar awam itu seperti apa sih, Pak William? Ya, pokoknya ini kan uang yang enggak, laundry itu adalah uang kotor yang tidak mau diketahui asal mulanya, entah asalnya korupsi, jualan narkoba, entah apa human trafficking, itu kan Orang uang-uang jual. super haram. Nah, kalau begitu kita tiba-tiba orang miskin tiba-tiba punya duit atau pejabat yang gajinya berapa tiba-tiba punya duit seabrek-abrek, nah kan ditanya, kamu duit dari mana? Nah, itu kan pertanyaan itu harus dijawab melalui laundry ini. Hmm. Misalkan dengan bikin beach club gitu kan. Terus diputer-puter. Nah, terus tiba-tiba dapat pemasukan katanya, oh saya pemegang saham di sono. Atau tiba-tiba dapat, ya pokoknya yang penting duitnya itu bisa disebutkan asal muasalnya. Itu prinsip laundry. Nah, kembali ke yang kondisi ini kita curigai arahnya ke arah laundry. Karena infrastrukturnya semuanya kita sudah ada dan akan dikembangkan,
Dan untuk jadi pusat money laundry dunia, itu perlu satu approval dari Amerika Serikat. Hmm. Kalau itu direstui Amerika Serikat, semuanya lancar. Why? Kenapa? Sekian tahun yang lalu, Hmm. Menteri Keuangan kita pernah jadi apa eh, apa Managing Director dari Bank Dunia. Oh, dunia, ya. Yes. Nah, pada waktu itu dia bikin satu katanya dia yang bikin eh, walaupun akhirnya seolah-olah inisiatifnya dari Amerika gitu ya. Ini eh, satu sistem anti money laundry dunia, yaitu barang siapa negara yang nerima duit yang bukan dari warga negaranya wajib melaporkan ke negara asal. As simple as that. Nah, dan semua negara akan dipaksa untuk tanda tangan, termasuk Swiss. Kalau nggak mau tanda tangan, mereka akan di apa kucilkan dari sistem perbankan dunia SWIFT. Nah, itu semua orang ketakutan tuh kalau dikucilkan dari SWIFT. Kalau mau tahu SWIFT itu sistem transfer, kayak Iran dikunci dari SWIFT dia nggak bisa pakai duitnya. Rusia dikunci dari SWIFT dia nggak bisa pakai duitnya ya seperti itulah. Korea Utara juga dikunci dari SWIFT. Nah, itu menakutkan. Hmm. Jadi semua negara dipaksa tanda tangan, cuma satu negara di seluruh dunia ini yang nggak tanda tangan. Hmm. Pak Roy tebak siapa? Siapa ya? Israel nggak? Amerika. Amerika ya? Dia yang bikin, dia nggak tanda tangan. Ya. Ya kan memang yang So, punya kalau kita mau itu. jadi money laundry, mau nyimpan duit paling haram itu lewat Amerika. Hmm. Nah, simpannya di Amerika. Cuma begitu you taruh duit di sana, seperti yang kita tahu, mereka sangat gampang weaponize ini infrastruktur keuangan ini. You you will become the slave. Hmm. Pokoknya apapun yang mereka perintahkan nurut aja. Dan kalaupun duitnya dibutuhkan, ya siap-siap saja diminta gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi infrastruktur kita ini yang kita lihat apa saja. Ya ada kan mesin satu super holding yang nama Danantara. Ini belum pasti ya. Cuma kita kan Ya. lihat infrastrukturnya ada. Terus akan dibikin infrastruktur yang lebih rumit. Pokoknya infrastruktur itu kalau mau money laundry itu semakin besar makin bagus, makin rumit makin bagus. Makin nggak kelacak. Jadi kalau makin sulit kelacak. Jadi kalau kayak Danantara itu sangat potensial. Ada 14.000 triliun katanya dan akan jadi 1 triliun USD. Hmm. Nah, jadi kan itu berapa 1 triliun USD itu 17.000 triliun lah. 16.500 triliun kalau berdasarkan dolar yang sekarang. Nah, dengan jumlah segitu masuk 100 triliun, keluar 100 triliun, ya, nggak kelacak. Hmm. Sulitlah kelacak. Dan lagi akan dibikin lagi infrastruktur yang lebih rumit lagi, yang memungkinkan untuk digunakan itu yaitu koperasi merah putih. Kenapa Ya. nggak menggunakan KUD gitu kan? Ya, ya, ya. Padahal koperasi itu yang masalah. Banyak 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 investasi macet tuh dari koperasi. Ya, ya, Pak Roy sering ngomong dulu. Karena koperasi tidak di bawah pengawasan OJK. Jadi orang, Ya, jadi berkata mereka itu yang mau ngumpulin duit itu kan kalau lewat perbankan kan harus pakai OJK. Aturannya kan rumit. ya, Akhirnya mereka memilih ya, koperasi. Itu yang terjadi di Indosuria, Minapadi, dan lain-lainnya itu. ya, Nah, jadi kalau menurut Pak William ini ke depan ini kita gelap apa terang ini, Wah? ya. Ada ramalan Satrio Piningit yang ramalannya bunyinya suatu hari nanti Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Piningit dan Satrio Piningit ini akan memimpin Indonesia ini menjadi bukan Indonesia Nusantara ini jadi poros dunia. Nah, poros dunia itu jajan poros money laundry dunia. Poros kejahatan ya. Jadi nanggung ya. Tahu gitu udah sekalian lah jadi pusat perjudian sekalian lah ya. Biar ada duitnya Ya banyak. mungkin duit mungkin ya, mungkin duit dari judi online, mungkin duit dari dagang narkoba yang ada di Meksiko dan Panama segala macam itu nanti dicucinya lewat mesin kita. Ya, 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 ya. Dan makanya itu kan apapun yang diminta oleh Paman Donald didiamin aja. Mhm. Nah, itu kan satu hal yang aneh. Kedaulatan udah diinjak-injak diam aja gitu. Karena mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara kita ya lewat situ.
Oke, oke, oke. Ini kelihatannya sangat berat sekali dan bermanfaat. Eh, Kira-kira ini untuk pesan terakhir nih buat para audiens nih ya. Apa ini, Pak William? Untuk para audiens, sepertinya arahnya begini. Mungkin kita nggak gelap-gelap amat, nggak gelap-gelap amat. Jadi mungkin masih ada harapan kalau misalkan memang ini sukses, walaupun caranya agak kontroversial. Ya, duit akan masuk ya mungkin duit itu akan diinvestasikan mengucur ke bawah. Tapi saya ragu. Tapi terus terang saya ragu. Karena kalau duitnya sangat gelap dan tidak boleh di ini kan kemungkinan besar efeknya negara akan kaya, duitnya akan banyak. Jadi apa booster ekonomi kita itu nanti mungkin dari negara, pembangunan segala macam dari negara ya untuk yang muter-muter duit ini. Tapi bos-bos yang punya tuan-tuan duit aslinya ini kemungkinan besar mereka ya bisa menginvestasikan lagi atau mereka saking takutnya udah yang penting duitnya udah aman ya mereka nggak mau ya mereka simpan aja duitnya gitu karena sudah clean. Oke, oke. Thank you Pak William sudah hadir di channel YouTube Roy Sakti. Semoga informasi hari ini nih bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi ini opini kita ya. Ya, semoga apa yang kita pikirkan tidak akan kejadian lah ya. Semoga ya. Nah, tapi kok agak susah kelihatannya. Oke, thank you guys.